Energi alternatif. Manusia memerlukan sumber energi lain atau biasa disebut sebagai sumber energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif ini bisa berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Contohnya saja ada sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan juga biomasa. Nah, sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan pernah habis. Yang pertama yaitu matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lainnya. Pada saat ini, sel-sel surya sudah biasa dijumpai di atap-atap rumah, rumah sakit, dan juga hotel-hotel yang biasa kita sebut sebagai panel surya. Yang kedua adalah angin. Angin yaitu gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Angin ini telah dimanfaatkan sejak dahulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan juga kincir angin tradisional. Saat ini energi angin pun sudah digunakan sebagai alat yang menghasilkan sebagai sumber energi, maksudnya yang menghasilkan listrik melalui alat yang kita sebut sebagai aerogenerator. Yang ketiga adalah air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi gerak ini biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau kita sebut sebagai PLTA. Maka biasanya di tempat-tempat yang tinggi itu biasanya dibuat suatu bendungan air. Nah, air yang dibendung tersebut kemudian akan dialirkan menurun sehingga mengalir seperti air terjun yang deras. Nah, energi gerak dari air terjun ini yang digunakan untuk memutar generator sebagai pembangkit listrik. Yang keempat adalah panas bumi. Energi panas bumi kita sebut sebagai energi geotermal. Ya, energi geotermal ini merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Bumi yang berbentuk seperti bola sesungguhnya tersusun dari lapisan-lapisan. Nah, pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal ini bisa menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Pengembangan energi geotermal saat ini hanya layak di daerah dekat lempeng-lempeng tektonik. Nah, ini juga yang menjadi alasan hanya ada 24 negara di dunia yang memanfaatkan energi panas bumi saat ini, termasuk dengan Indonesia. Nah, yang kelima adalah gelombang air laut. Gelombang air laut ini saat memecah di pantai akan menghasilkan banyak energi. Nah, energi ini yang akan diubah menjadi energi listrik. Kemudian yang selanjutnya yang keenam adalah bahan bakar bio. Nah, apa sih bahan bakar bio ini? Nah, bahan bakar bio ini adalah bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan biasanya itu berupa tumbuhan berbiji ya, yang banyak mengandung minyak seperti bunga matahari, kemudian pohon jara, pohon kelapa
biodiesel. Biodiesel ini yang dapat digunakan untuk menggantikan solar. Selain itu ada juga yang disebut sebagai bioetanol. Bioetanol ini berasal dari tumbuhan seperti singkong, ubi, jagung, dan juga sagu. Biasanya bioetanol ini digunakan untuk menggantikan bensin ataupun premium. Kemudian ada juga bahan bakar bio yang berasal dari kotoran hewan. Nah, bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran hewan yang ada ini akan dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah yang berupa lubang. Kemudian kotoran hewan ini akan diuraikan oleh bakteri dan menghasilkan gas metana. Nah, gas metana ini yang digunakan sebagai sumber energi panas kompor. Nah, selain itu juga bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Dan kita tahu bahwa kandungan terbesar dari LPG yang biasa kita gunakan untuk memasak itu sama ya, ternyata berupa gas metana. Oke, anak-anakku, sekian pembahasan dari Bu tentang energi alternatif. Semoga dapat dipelajari kembali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.